semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Gary Neville, MU butuh 5 pemain baru untuk perbaiki performa. Legenda Manchester United, Gary Neville, menyebut setan merah paling tidak membutuhkan 5 pemain baru untuk memperbaiki performa mereka di musim depan. Hasil imbang tanpa gol antara Manchester United dan Manchester City pada hari Minggu lalu memicu banyak reaksi, salah satunya datang dari Gary Neville. Legenda setan merah itu mengungkapkan kekecewaannya atas performa tim yang dinilai kurang berani, namun juga memahami keputusan manajer Ruben Amorim yang memilih pendekatan bertahan dalam laga besar tersebut. Dalam analisis pasca pertandingan bersama Sky Sports, Neville menyampaikan bahwa taktik blok rendah yang diterapkan Amorim bukanlah hal baru di Old Trafford. Neville menyebut keputusan Amorim sebagai refleksi dari keterbatasan skuad saat ini. Dari sudut pandang United, saya mengerti mengapa dia kembali menggunakan formasi rendah, ujar Neville. Tapi itulah yang telah kita lihat dari Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan Erik ten Hag. Mereka semua datang dengan niat memainkan sepak bola dengan tekanan tinggi, tapi pada akhirnya kembali ke pendekatan bertahan dalam laga besar. Dengan para pemain yang ia miliki, dia memang tidak punya banyak pilihan. Mereka membutuhkan 5 pemain baru bahkan sebelum berpikir lebih jauh. 3 pemain di lini depan tidak cukup bagus, 2 bek sayap juga sama. Untuk memainkan sistem 3-4-3 miliknya secara efektif, Amorim butuh 5 pemain yang benar-benar sesuai, tegasnya. Salah satu sorotan adalah performa lini depan. Rasmus Højlund hanya mencatatkan 15 sentuhan bola sebelum ditarik keluar pada menit ke-70. Alejandro Garnacho juga mengalami kesulitan. Sementara Bruno Fernandes yang tampil lebih menonjol tampak kurang optimal dalam peran menyerang penuh dan dinilai lebih cocok bermain lebih dalam. Di lini pertahanan, Patrick Dorgu, rekrutan Januari yang diboyong khusus untuk mengisi peran bek sayap kiri dalam sistem Amorim, belum menunjukkan konsistensi. Di sisi kanan, United kabarnya tengah menyusun rencana untuk menggantikan Diogo Dalot demi memperkuat sisi tersebut. Manchester United jadikan Liam Delap target utama di musim panas. Manchester United dilaporkan menjadikan striker Ipswich Town, Liam Delap, sebagai target utama menjelang bursa transfer musim panas, menurut laporan Mirror. Penyerang muda Inggris ini muncul sebagai pilihan utama dari daftar yang sebelumnya mencakup nama-nama besar seperti Victor Gyökeres, Benjamin Sesko, Victor Osimhen, dan Hugo Ekitike. Delap tampil impresif di musim perdananya bersama The Tractor Bears, mencetak 12 gol dalam 30 penampilan Premier League, meski timnya masih berada dalam ancaman degradasi. Ipswich kini terpaut 12 poin dari zona aman, dan jika mereka kembali ke Championship, Delap bisa tersedia dengan harga sekitar 40 juta pound sterling. Jika transfer ini terwujud, kepindahan ini akan memberikan keuntungan bagi Manchester City, mantan klub Delap, yang disebut memiliki klausul penjualan kembali dan persentase keuntungan. Menjadikan Delap sebagai pilihan utama target transfer akan membuat Manchester United membantu meningkatkan pundi-pundi pemasukan bagi rival sekota mereka, Manchester City, karena mereka berhak atas 20% dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan Delap. Delap, yang bergabung ke Ipswich dari Manchester City dalam kesepakatan senilai 20 juta pound sterling musim panas lalu, sudah sering dikaitkan dengan klub-klub besar lain, termasuk Chelsea. Di tengah derasnya spekulasi tentang masa depannya, Liam Delap menegaskan bahwa ia hanya fokus bermain sepak bola dan menikmati waktunya di Ipswich. Saya sangat senang di sini, saya sangat menikmatinya di sini. Saya hanya ingin bermain sepak bola. Saya menjalani setiap pertandingan sebagaimana mestinya dan fokus pada pertandingan berikutnya. Saya sangat menikmati waktu saya di sini dan saya menikmati bermain setiap minggu. Itulah hal yang paling penting, kata Delap. Real Betis siap lakukan manuver untuk permanenkan Antony. Direktur olahraga Real Betis, Manu Fajardo, mengakui bahwa pihaknya sangat serius ingin mempermanenkan status Antony dari Real Madrid. Setelah 3 musim penuh perjuangan bersama Manchester United, Antony menemukan kembali performa terbaiknya di Real Betis. Bergabung dengan status pinjaman pada Januari lalu, winger asal Brasil itu langsung beradaptasi dengan baik, mencetak 4 gol serta menyumbang sejumlah assist dalam 11 penampilan di semua kompetisi. Namun, kesepakatan peminjamannya tidak mencakup opsi pembelian permanen. Meski begitu, CEO Betis, Ramon Alarcón, baru-baru ini mengungkapkan bahwa sang pemain ingin bertahan di klub La Liga tersebut setelah musim ini. Hanya saja, peluang itu kemungkinan bergantung pada apakah Betis mampu mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Di Departemen Olahraga Betis, kami menangani para pemain yang terdevaluasi,
menganalisis data mereka yang pernah mencapai puncak performa tetapi mengalami penurunan karena berbagai alasan, ujar Direktur Olahraga Betis, Manu Fajardo, kepada Marca. Kami prihatin dengan situasi mereka dan berbicara dengan klub-klub besar. Dalam kasusnya, kami dapat mengantisipasi dan meyakinkan sang pemain dan rombongannya. Hari ini, Anthony langsung tampil sejak menit pertama dalam skuad. Kami tidak kehilangan antusiasme, kami tidak bisa mengesampingkan apapun dalam sepak bola, dan semoga Real Betis akan tetap berada di posisi teratas Eropa untuk memberi manfaat bagi kelangsungannya dan kedatangan pemain hebat lainnya. Saat ini, Betis menempati peringkat 6 La Liga, posisi yang cukup untuk lolos ke Liga Eropa. Mereka juga masih berpeluang ke kompetisi tersebut dengan menjuarai UEFA Conference League. Sementara untuk mencapai Liga Champions, mereka harus mengejar defisit 8 poin dari Athletic Bilbao yang berada di peringkat keempat. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Betis telah membuka pembicaraan untuk memperpanjang masa pinjaman Anthony. Namun, kesepakatan permanen kemungkinan besar bergantung pada pemasukan dari partisipasi di kompetisi Eropa, sementara Manchester United dikabarkan siap melepasnya kepada penawar tertinggi. Ketika Victor Osimhen siap terima Manchester United apa adanya. Saga perburuan striker baru Manchester United memasuki fase baru. Victor Osimhen dilaporkan siap pindah ke Old Trafford musim depan meski kondisi setan merah lagi kacau balau. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United lagi berburu striker baru. Ruben Amorim butuh mesin gol yang teruji pasca musim ini performa Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund masih di bawah rata-rata. Nama Victor Osimhen dilaporkan jadi salah satu target transfer Manchester United di musim panas nanti. Striker milik Napoli itu dinilai bakal jadi kandidat yang tepat untuk menjadi ujung tombak baru setan merah. TBR Football melaporkan bahwa Osimhen punya niat yang kuat untuk membela Manchester United. Ia dikabarkan siap menerima kondisi Manchester United yang lagi compang-camping. Menurut laporan tersebut, Osimhen sudah memantapkan hati untuk bermain bagi Manchester United di musim depan. Striker timnas Nigeria itu sudah lama memendam asa untuk bermain di Inggris. Ia ingin menjajal kemampuannya di Premier League sejak lama. Ia juga dilaporkan sangat tertarik dengan proyek yang sedang dikerjakan Ruben Amorim di MU. Jadi ia siap membela setan merah di musim depan. Menurut laporan tersebut, Osimhen siap pindah ke MU meski setan merah gagal lolos ke Eropa. Seperti yang sudah diketahui, MU saat ini lagi berjuang di papan bawah IPL. Mereka sulit lolos ke Eropa lewat jalur Premier League. Satu-satunya harapan mereka untuk lolos ke Eropa musim depan adalah dengan memenangkan Liga Eropa. Namun kans MU di kompetisi ini tidak terlalu besar karena performa mereka yang tidak stabil. Jika seandainya MU gagal lolos ke Eropa musim depan, Osimhen dilaporkan masih berminat untuk pindah ke Old Trafford. Manchester United sendiri dilaporkan harus menyiapkan uang yang cukup banyak untuk merekrut Osimhen. Sang striker kabarnya hanya akan dijual di kisaran 75 juta euro di musim panas nanti. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.